Andre Onana dan Matthijs de Ligt kembali bersatu di Manchester United. De Ligt didatangkan dari Bayern Munich musim panas ini dengan harga 45 juta euro. Dulu, mereka bermain bersama di Ajax pada periode tahun 2016 sampai tahun 2019, membawa klub meraih gelar Liga Belanda dan KNVB Cup musim 2018-2019. Onana mengungkapkan kebahagiaannya bermain bersama De Ligt lagi. Saya menikmati bermain dengannya di Ajax, dan kini di sini. Dia pemain hebat dan orang yang baik, bersama De Ligt, Onana optimistis. Dengan kerja sama tim, mereka yakin bisa meraih kejayaan di Manchester United. Marcus Rashford kembali jadi sorotan. Kali ini, legenda Manchester United, Paul Scholes, mengkritik performa dan sikapnya. Masa depan Rashford di Man United semakin tidak pasti. Setelah ditepikan oleh Ruben Amorim sejak tanggal 12 Desember karena dinilai kurang maksimal di latihan, spekulasi soal kepergiannya kian memanas. Paul Scholes menyebut Rashford, sebagai pemain senior, tidak memberi contoh baik untuk pemain muda seperti Alejandro Garnacho, usianya 27 tahun, dan cara dia berlatih tidak pantas jadi panutan. Scholes bahkan menyarankan Rashford diasingkan dari ruang ganti jika terus menunjukkan sikap seperti ini. John Duran, striker muda Aston Villa, dikabarkan segera bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Pemain 21 tahun ini sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Arab Saudi tersebut. Musim ini, Duran tampil gemilang dengan 12 gol dalam 29 laga bersama Aston Villa. Al Nassr dikabarkan menawarkan 59 juta pound sterling untuknya, yang sudah disetujui oleh The Villa. Al Nassr kehilangan Seko Fofana dan Anderson Talisca di Januari ini. Ronaldo pun mendesak klub untuk mendatangkan pemain baru guna memperkuat tim yang sudah diisi bintang seperti Sadio Mane, Aymeric Laporte, dan Marcelo Brozovic. Tottenham Hotspur tengah terjebak dalam hasil buruk. Dari 20 pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 6 kemenangan, 4 imbang, dan 10 kekalahan. Di Premier League, Spurs bahkan terdampar di posisi 15 setelah 4 kekalahan beruntun. Situasi ini menempatkan manajer Ange Postecoglou di posisi sulit. Namun, dukungan datang dari gelandang Dejan Kulusevski. Kulusevski menyebut kritik terhadap Postecoglou terlalu sempit. Kami memainkan sepak bola indah melawan tim-tim besar. Dia orang yang tepat, dan kami ingin menang untuknya, katanya kepada BBC. Real Madrid berhasil memastikan tempat di babak playoff Liga Champions setelah menang 3-0 atas Brest. Namun, tantangan besar menanti mereka. Los Blancos finish di peringkat ke-11 klasemen dengan 15 poin dari 8 laga. Kini mereka berpeluang bertemu lawan berat seperti Manchester City atau Celtic di babak playoff. Pelatih Carlo Ancelotti pun menyebut potensi duel dengan City akan sangat berat. Ancelotti mengakui City lebih diunggulkan untuk juara Liga Champions. Kami tidak suka menghadapi mereka, itu kenyataan, ujar sang pelatih. Undian babak playoff akan digelar Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Inter Milan lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions dengan performa luar biasa. Hanya kebobolan 1 gol dari 8 laga, Nerazzurri menjadi tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi ini. Bandingkan saja, Arsenal kebobolan 3 gol, Liverpool 5, sementara Aston Villa dan Atalanta masing-masing 6. Semua ini tak lepas dari ketangguhan kiper Jan Sommer. Kiper berusia 36 tahun ini mencatatkan 23 penyelamatan sepanjang fase grup, rata-rata 2,8 per laga. Pelatih Simone Inzaghi memujinya sebagai kiper hebat dengan kepribadian luar biasa. Arsenal kembali mendapat penolakan. Tawaran 60 juta pound mereka untuk striker Aston Villa, Ollie Watkins, ditolak mentah-mentah. Villa menegaskan tak ingin melepas Watkins, terutama ke sesama tim Premier League. Manajer Unai Emery menyebut Watkins adalah bagian penting dari tim yang sedang mengejar misi besar musim ini. Arsenal saat ini tengah krisis striker setelah cedera panjang Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Tanpa mesin gol, The Gunners kesulitan bersaing dengan Liverpool di puncak klasemen. Borussia Dortmund resmi menunjuk Niko Kovac sebagai pelatih baru hingga 2026. Mantan pelatih Bayern Munchen ini akan mulai memimpin tim pada minggu mendatang. Kovac dikenal dengan gaya kepelatihan disiplin. Ia pernah membawa Eintracht Frankfurt juara DFB Pokal 2018 dan memenangkan Bundesliga bersama Bayer pada musim 2018-2019. Namun, tugas berat menanti di Dortmund. Die Borussen kini terpuruk di peringkat 11 Bundesliga, dengan hanya 1 kemenangan dalam 8 laga terakhir. Marcus Rashford belum kembali bermain untuk Manchester United selama 7 minggu terakhir. Pelatih Ruben Amorim menegaskan bahwa sang pemain harus menunjukkan perubahan sebelum kembali ke tim utama. Amorim menegaskan standar tim harus dipatuhi oleh semua pemain, termasuk Rashford.
Meskipun mengakui bakat besar Rashford, pelatih asal Portugal itu lebih memilih tidak memainkannya jika sikap dan komitmennya tidak berubah. Dengan jendela transfer musim dingin yang segera berakhir, masa depan Rashford di Old Trafford semakin dipertanyakan. Akankah ia bisa kembali merebut tempatnya di skuad United? Rashford harus membuktikan dirinya sebelum kembali ke lapangan. Lautaro Martinez tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Inter Milan menghancurkan AS Monaco 3-0 di laga terakhir fase Liga Champions. Dengan 3 gol ini, Lautaro menyamai rekor Sandro Mazzola sebagai top skorer Inter di Liga Champions dengan 17 gol. Dia juga menjadi pemain Inter ketiga yang mencetak hat-trick di ajang ini, setelah Adriano dan Samuel Eto'o. Sejak pertengahan Januari, Lautaro telah mencetak 7 gol dalam 5 laga beruntun, menjadikannya top skorer Inter di semua kompetisi dengan 15 gol. Ketajamannya kembali tepat di momen krusial. Inter Milan kini langsung lolos ke babak 16 besar. Lautaro mengungkapkan kebanggaannya, "Saya di sini untuk membuat fans bahagia dan membantu tim menang." Danilo resmi meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Flamengo. Bek berusia 33 tahun ini kembali ke Brasil setelah tidak masuk dalam proyek Thiago Motta di Juve. Flamengo mengumumkan penandatanganan Danilo dengan kontrak hingga 2026. Menariknya, sejak kecil Danilo sudah menyukai Flamengo, mengikuti jejak kecintaan sang ayah terhadap klub ini. Sebelum kembali ke Brasil, Danilo sempat membela tim-tim besar seperti Porto, Real Madrid, Manchester City, dan Juventus. Kini, ia bersiap menulis babak baru di Flamengo. Akankah Danilo membawa kesuksesan bagi Flamengo? Ronald Araujo baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga 2031, dan ia merayakan dengan mencetak gol penting dalam hasil imbang 2-2 melawan Atalanta. Selebrasinya yang penuh semangat, diiringi teriakan, "Saya akan bertahan di sini," menegaskan komitmennya terhadap klub. Setelah pertandingan, Araujo berbicara tentang kerja keras dan pengorbanannya untuk Barca, termasuk bermain meski cedera. Ia menegaskan, "Jika itu tergantung pada saya akan di sini selama bertahun-tahun." Meski ada spekulasi transfer, Araujo memastikan, Ronald tetap di Barcelona. Bintang muda Spanyol, Pedri, resmi memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga tahun 2030. Sebagai lulusan Akademi La Masia, Pedri telah membuat 175 penampilan untuk Barca sejak debutnya pada 2020, mencetak 24 gol dan 17 assist di semua kompetisi. Musim ini, Pedri menjadi pilar utama Barcelona di bawah Hansi Flick, tampil dalam 32 dari 33 laga dengan kontribusi 4 gol dan 4 assist. "Aku senang memperpanjang kontrak ini. Tim kami muda, dan banyak hal besar menanti Barcelona," ujar Pedri. Manchester United menutup fase grup Liga Eropa dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Steaua Bucuresti. Gol dari Diogo Dalot dan bintang muda Kobbie Mainoo memastikan Setan Merah lolos ke babak 16 besar. Mainoo tampil impresif, menjadi motor serangan sekaligus mencetak gol krusial. Posisi sebagai gelandang serang tampaknya sangat cocok untuknya. Dengan kemenangan ini, United mengamankan posisi ketiga di klasemen grup. Perjalanan mereka di Liga Eropa musim ini semakin menarik untuk diikuti.